Mulai dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Syafi'ina wa Habibina wa Qurrata'ina Muhammad wa Ikhwani min anbiya wa mursalin salawatullah salamu alaihi wa jami'in sahabah wa tabi'in wal ulama wal mufassirin wal musannifin wal muhaddisin khususan ila Syekh Nawawi Banten wa Syekhina Syekh Badruddin Anwar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita akan mengaji kitab Qadrul Ghais, kitab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Banten. Kita mulai di halaman, kalau yang di PDF itu di halaman 2 ya. Bismillahi, kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kang Rahman, Ar-Rahimi kang Rahim. Saya maknai begitu karena nanti tafsirannya itu banyak, Rahman Rahim. Cuma yang populer awak dewe ngaji gak mono suwe nih, Rahman itu kang ulas asing dalam dunia lan akhirat. Le Ar-Rahim kang ulas asing dalam akhirat belakang. Tapi itu hanya satu tafsiran dari sekian banyak tafsirannya. Yes, makanya ya Ar-Rahman Ar-Rahim gitu saja. Alhamdulillah iskabani puji kulillahi kadu Allah. Alladzi nyatanid dat hada kang nuduhno kang paring hidayat sinten alladzina ing kita lil islami maring Islam. Wal imani lan iman. Hidayat itu begini, ini yang harus kita luruskan, bahwa Nabi itu bukan pemberi hidayat. Sehingga kalau misalkan begini ya, ada anaknya kiai kok mokong, non sewu misalnya ada anak kiai mokong beling, wis nggak cocok lah mbek abai. Itu menunjukkan bahwa hidayah itu bukan dari kiai. Hidayah itu ya dari Allah. Bahkan contohnya kalau dulu Nabi siapa yang anaknya ndak manut itu? Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu kan ndak manut. Apa kemudian kita katakan gimana Nabi Nuh itu tiap hari dakwah sampai 950 tahun, tapi anak dewe dikandani nggak kena. Itu kan terjadi di masyarakat. Ono guru, ono ustad suwe dari tokoh di masyarakat dilala anaknya mokong. Akhirnya masyarakat itu wegah nang ustad itu. Lah apa tak sampean ngandani aku, lah apa iki sampean ngandani aku, anakmu dhewe kok kandani gak kena. Lah ini pernyataan yang salah. Karena apa? Hidayah itu bukan dari ustad, bukan dari kiai, bukan dari nabi. Bahkan kalau nabi pun tidak bisa. Nabi Lut istrinya mokong, tidak sesuai dengan nabi, kafir. Nabi Muhammad pamannya Abu Jahal, ya, pamannya Abu Lahab. Banyak contoh-contoh seperti itu. Sehingga Nabi pernah ditegur oleh Allah, sebagaimana di dalam Al-Quran. Karena Nabi itu inginnya dulur-dulur itu kan logikanya ya. Jadi orang masyarakat kok dakwah, kayak aku misalnya dakwah di Papua, maka saya ingin keluarga terdekat saya dulu yang ikut. Karena kalau orang dakwah kok keluarganin dewe balelo itu kan mesti pusing. Maka Nabi juga ingin itu. Ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad, kamu tidak bisa memberi hidayah pada orang yang kamu senangi. Karena hidayah itu tergantung yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudah benar, alladzi hadana, Allah lah yang memberikan hidayah kepada kita untuk ikut Islam, untuk iman. Dan sering diucapkan oleh orang-orang yang pidato mbo dadi MC ku, alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita tidak akan dapat petunjuk kecuali dapat petunjuk dari Allah. Sehingga dalam proses tarbiyah, pendidikan, memukul itu kan jadi satu persoalan. Apa motivasinya seorang guru memukul murid? Atau seorang ustadz memukul santri, motivasinya apa?
Misalnya mau yo oleh hidayah. Lho lek ket biyen lek encene digepuk oleh hidayah, ket biyen Nabi yang nglakoni. Tapi kan Nabi tidak pernah memukul orang. Misalkan pengakuannya Anas bin Malik, Nabi itu tidak pernah mencela makanan ma'ab atau aman kot. Nabi tidak pernah mencela makanan. Nabi tidak pernah mukul kepada siapapun. Itu menunjukkan bahwa tradisi memukul itu sebenarnya bukan tradisi yang diajarkan Nabi di dalam pendidikan. Makanya Yaibad dulu almarhum itu sangat mewanti-wanti, Ustadz ojo sampai gepuk. Karena memang ya tidak ada jaminan. Dan itu bukan tuntunan Nabi bahwa ketika orang anak itu digepuk kemudian oleh hidayah. Lalu misalnya sampean yo mokong terus tak gepuk, mesti jaminan oleh hidayah. Tak keplak ae kan ngono. Boleh dikeplak oleh hidayah. Masalah ustadz gak ketirakate, kalau tirakate gepuk-gepuk tambah blaen. Ya. Jadi itu harus dipahami betul bahwa hidayah, ustadz itu bukan pemberi hidayah, ustadz itu bukan yang bertugas meminterkan, ya hanya sarana saja. Sehingga misalnya arek kok gak pinter, kok gak oleh hidayah, ya biasa saja gitu. Makanya kita iringi dengan doa. Wa khassalan nentokno atau ngususno sinten Allah, sinten alladzi mang ba'dha ibadihi ing sebagiane pira-pira kaulane Allah atau alladzi bitaati kelawan pira-pira ketaatan. Wa ba'dhum atau finang ba'dha ibadihi mang wa ba'dhum lan ing sebagian kang liya, sebagian ibad ya, sebagian ibadihi bil isyani nentokno kelawan maksiat. Ini sesuai di hadis-hadis. Memang sudah ditentukan oleh Allah, oh ini ahli neraka, oh ini ahli surga. Cuma kita tidak boleh berpedoman begini. Lah ya ngapain kita kemudian ibadah, ngapain amar ma'ruf, ngapain melakukan kebaikan? Toh semua kan sudah dicatat oleh Allah. Jaffatil aqlam, catatan pena malaikat itu sudah kering. Jadi mari kabeh tercatat takdir kita dari A sampai Z sudah selesai. Lalu kemudian kenapa kita harus capek-capek? Ini pertanyaan bukan hanya pertanyaan kita, pertanyaan sahabat nang Nabi wis ngono biyen. Ketika Nabi menjelaskan bahwa takdir itu sudah selesai ditulis, kemudian sahabat nanya, kemudian ngapain Nabi kita capek-capek ngamal? Toh sudah ada, oh iki wajah-wajah surga, iki wajah-wajah neraka kan. Tapi sama Nabi tidak boleh begitu. Memangnya kamu tahu, ayo misalnya yo, sampean males ngelapo ibadah barang sholat, terus neraka ya neraka, lek surga surga. Lek ngono kan berarti memangnya kamu itu tahu bahwa takdir kamu itu surga atau neraka? Kan podo gak ruwe. Makanya Nabi menganjurkan i'malu fakullun muyassarun lima khuliqala. Ya tidak boleh begitu. Tidak boleh kamu takdir ngene wis ngene, enggak boleh. Tetap kita harus beramal sebab setiap orang dipermudah untuk apa dia diciptakan. Kalau orang diciptakan untuk masuk surga, maka dia akan dipermudah oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Jadi tengere angger awakmu iku nglakoni keapian, berarti awakmu ono potensi ditakdir jadi ahli surga, ngono lho. Lek awakmu males utawa nglakoni keelekan, berarti awakmu potensi ditakdir oleh Allah untuk masuk neraka, jadi penghuni neraka. Sehingga kita tidak boleh menjadikan hujah atau alasan begini. Ya kalau sudah takdir saya melakukan dosa, ya saya melakukan dosa, tidak boleh. Persis seperti tidak boleh ya. Persis seperti ceritanya Nabi Adam dengan Nabi Musa. Nabi Adam, Nabi Musa itu di Sahih Muslim, Sahih Bukhari, juga di kitab-kitabnya Syekh Nawawi ini banyak disebutkan. Nabi Musa itu protes sama Nabi Adam. Tentu setelah Nabi Musa wafat. Nabi Musa wafat, kemudian protes. Ketemulah ruhnya Nabi Musa ini dengan ruhnya Nabi Adam. Kemudian Nabi Musa protes, hai Adam, ya Adam, anta abuna, kamu itu bapak kami. Alladzi khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Kamu yang membuat kami itu susah. Kamu yang membuat kami keluar dari surga. Jadi di itu mergo Nabi Adam itu ambek Siti Hawa mangan syajaratul khuldi itu ya, syajarat pohon khuldi itu yang dilarang di dalam Al-Qur'an itu loh. Itu dimakan ya karena kesalahan itu saja, satu kesalahan, lalu dikeluarkan dari surga, terus diprotes sampai Nabi Musa.
Coro sampean biyen gak mangan buah sing diarani sajaratul huldi itu, buah huldi. Kami ini kan gak keluar dari surga, hidup enak, gak susah. Lalu kata Nabi Adam, awakmu iku kalimullah, nabi sing dipilih untuk bisa komunikasi langsung dengan Allah. Bukankah kamu tahu bahwa Allah itu sudah mencatat takdir saya, bahwa saya akan melakukan ini 50 tahun sebelum saya diciptakan. Ya. Sehingga kemudian gini, loh lek Nabi Adam gak alasan ngelakoni dosa, kemudian gak alasan lho jane takdirku ngelakoni dosa ya dosa. Itu rusak kabeh lek ngono. Ono wong zina, mari zina, kon juga zina cak. Lah jane takdirku zina. Ayo, apa gak rusak kabeh? Nyolong ngono kabeh. Amburadul kemudian. Tidak ada gunanya Nabi. Maka dalam konteks untuk dosa itu tidak boleh kita mengatakan oh ini memang sudah takdir saya melakukan dosa, tidak boleh. Tapi kalau dalam konteks musibah gak apa-apa. Misalnya kamu mari kena musibah, menjadi takdir gini ya. Atau anak yang kemarin itu hanyut gitu, nah, itu kan musibah. Hanyut, siapa almarhum siapa? Rosid sama Agus ya. Itu kemudian setelah kejadian, lalu kita bilang sama orang tuanya, yang sabar Bu, yang sabar Pak, ini memang sudah takdir. Itu bener. Lah tapi lek misale sampean ono udan terus banjir gede terus awakmu kate nyemplung. Terus sampean ngomong lek takdirku mati kenyut banjir ya kenyut. Iku keliru apa ora? Hah? Ya keliru ngono lho. Lek wis kedaden enggak apa-apa sampean gawe alasan takdir. Tapi lek durung kedaden ojo ndadekno takdir iku sebagai alasan untuk kemalasanmu, untuk kecerobohanmu, itu ndak boleh. Wassalatu lan utai rahmat takdim wassalamu lan keselamatan iku ala afdhalir rusuli, muga-muga tetep ing ngatasé luwih utamane pira-pira utusan. Sayyidi waladi Adama, kang dadi tuane anak-anak putune Adam atau keturunane Adam. Ini sampai jam berapa Pak Bika? Setengah jam ya. Diingatkan ya nanti ya. Sayyidina nyatane Gusti kita Muhammadin nyatane Muhammad wa alihi lan keluargane Muhammad wa ashabihi lan pira-pira sahabate Muhammad wa azwajihi lan pira-pira garwane Muhammad wa dzurriyyatihi lan keluarga tedak turune atau keturunane Muhammad adadama kelawan koyok bilangane barang jaro kang lumaku bihi kelawan ma opo alqalamu pena. Unan amma ba'du anapun ing dalam sakwise basmalah hamdalah lan sholawat salam. Setelah yang tadi semua itu fayaqulu nuli ngucap sapa murtakibudz dzunubi wong kang nglakoni pira-pira dosa. Muhammad Nawawi nyatane Muhammad Nawawi bin Umar Ibni Umar Ibnu Umar kang dadi anak lanangi Umar Ibni Arabiyin kang dadi anak lanangi Arabi Asy-Syafi'i kang bangsa madhab Syafi'i. Ini kitab dikarang oleh Syekh Nawawi Banten. Ini kitab punya ulama top yang dijuluki Sayyidu Ulama'il Hijaz. Jadi ulama Syekh Nawawi itu lahir di Tanara. Makanya sampean cek di kitab-kitabnya. Itu kitabnya Syekh Nawawi itu kalau yang ditahqiq di depannya kitab itu pengantar itu disebutkan bid'an wa tis'in. Ada sekitar 90 sekian kitab. Ulama kita itu zaman biyen 800 ya sekitar 800-an lah, 1800-an. Beliau lahir 1818 kalau tidak salah. Wafatnya 1800 sekian lah, umur 80-an lebih tahun. Itu karyanya banyak, 90 lebih. Kalau di di disertasi atau tesisnya teman-teman yang di luar negeri itu malah ada yang sampai meneliti ada 110. Kitabnya Syekh Nawawi wong Banten yang sekarang keturunannya diantaranya jadi wakil presiden itu Yai Ma'ruf Amin.
Itu kemudian hijrah ke Mekah. Di Mekah jadi ulama top, rujukan semua ulama. Sehingga beliau dapat julukan Sayyid Ulama Hijaz. Hijaz itu ya daerah Arab Saudi, sebagian dari Arab Saudi yang sekarang itu. Itu jadi punggawane atau pimpinannya ulama waktu itu. Karena banyak tafsir, ini dua tafsir. Yang dikatakan tafsirnya beliau itu lebih baik dari tafsir Jalalain. Namanya tafsir Maroh Labid atau tafsir Al-Munir. Nah, di tauhid sendiri kita kan belajar tauhid. Itu banyak, ada 5. Ini Qatrul Ghais ya. Ini Qatrul Ghais. Ada kemudian Nurud Dolam, ini anune Aqidatul Awam. Ini Fathul Majid, ini juga tauhid. Ada juga dari Atul Yakin, nyarai Umul Barohin. Ada juga Tijan Ad-Darori yang biasa dikaji teman-teman. Terus mualim itu zaman sakmono, enggak ono gadget. Sampean ngarang kitab saiki kan gampang. Kopas ya. Tulisan dawa tentang corona ngono kan. Ambek detail ambek takbire. Wakai ini ibarat toko kitab iki, toko kitab. Wakai lah tiba-tiba copy paste. Makanya betul itu. Memang kita itu harus jujur. Kalau itu tulisan orang ya ditulis tulisan orang. Jangan kemudian dihapus jeneng wonge. Cek ketok keren ngono kan. Ya harus lan-lanan ini memang saya kopas dari tulisan ini. Hada utawi ikilah al-hadir fiddini yang ada di dalam hati atau pikirannya Syekh Nawawi ya. Iku syarhun syarah. Penjelasan an masailis syaihi saking piro-piro masalah kang di sebutaken Syekh al-imami kang dadi imam Abil Laisi nyatane Abil Lais al-muhaddisi kang ahli hadis, al-mufassiri kang ahli tafsir, al-ma'rufi kang diweruhi bi Imamil Huda kelawan julukan Imamul Huda atau gelar Imamul Huda. Abul Lais As-Samarqandi yang juga ngarang Tambihul Ghafilin itu ya. Itu terkenal dengan julukan Imamul Huda. Nasrin nyatane Nasr Ibni Muhammadin kang dadi anak lanangi Muhammad Ibni Ahmada Ibni Ibrahim Al-Hanafi kang madhab Hanafi bangsa madhab Hanafi As-Samarqandi kang bangsa Samarkan. Jadi Samarkan itu dampit ngono ya terus ngetan. Yudihu syarhun. Kemudian sifat syarhun itu yudihu kang mertelakno. Apa syarah ma'aniyaha ing pira-pira maknane masailus syekh. Ma'aniyaha ing pira-pira maknane masail wa yusayyidulan ngokohaken apa syarhun mabaniyaha ing pira-pira bangunane masail pira-pira bangunane masail. Wa samaitulan ngarani ingsun hu ing syarhun syarah memang Qatrul Ghaisi ing aran Qatrul Ghais fi syarhi masaili Abil Laisi. Nama kitabnya ini Qatrul Ghais fi syarhi masaili Abil Lais. Qatrun itu tetesan, Ghais itu hujan. Jadi tetesan hujan yang menjelaskan tentang masalah-masalah yang disebutkan oleh Abil Lais. Lah, Abul Lais itu As-Samarqandi iku ngarang kitab sederhana. Teman bisa buka di halaman setelahnya itu. Misalnya, idza qila lakamal iman, kalau ditanyakan pada kamu, apa iman itu? Iman adalah iman kepada Allah, pada Rasul. Itu kan sampean ya iso ngarang kitab ngono ya. Aku sampean kan iso ngarang. Jadi pertanyaan kitab ini aneh untuk zaman itu ya. Zaman itu karena cuma ada soal, ada jawab, pertanyaan dijawab. Singkat. Ya kayak buku arek sekolah ngono lho. Kayak LKS lah misalnya. Pertanyaan dan jawaban. Sehingga kemudian Syekh Nawawi itu butuh untuk memperjelas. Iki loh maksudnya. Iki maksudnya dikasih syarah oleh Syekh Nawawi Banten itu tadi.
Beliau dikubur di Ma'la. Ma'la yang kemarin Mbah Maimun dikubur di sana itu, dekat dengan Masjidil Haram ya. Di sana ada Asma. Jadi Syekh Nawawi itu dempet dengan Asma, putrinya Abu Bakar, kuburannya. Asma binti Abu Bakar, saudarinya Aisyah. Nah, sing dinyanyi Cak Din wingi lho. Ya, lagu ini sapa iku? Aisyah itu populer. Harusnya kamu buat versi Khadijah. Nah, biar tidak ada kecemburuan. Khadijah di kayak nopisan lagu. Di sana juga Ibnu Hajar Al-Haytami dikubur di situ. Ada beberapa ulama yang memang dikubur di situ, diantaranya Mbah Maimun dan Syekh Nawawi ini Banten. Ini kamu kalau ditakdir ke ke Mekah Madinah itu niatkan itu. Ziarah Ma'la itu bukan hanya ke Syekh Maimun, tapi juga ada Syekh Nawawi yang asli Indonesia loh ya, asli Indonesia. Terus ke beberapa sahabat di situ, beberapa ulama dulu juga ada di situ. Nah, kitab ini menjelaskan tentang tauhid. Tauhid. Kenapa saya pilih tauhid? Karena Yai Fathul sudah tentang nasihat ya, tentang sayyiat dan hasanat. Kitab yang dikarang beliau An-Nur Al-Badari. Yai Zainuddin juga tentang nasihat mauidhah, Tambihul Mu'tarid. Saya milih tauhid ini. Itu yang pertama. Yang kedua, karena proses Nabi dakwah di masa Mekah atau di yang istilahnya kalau di dalam ulumul Quran itu Makki, Al-Makki. Di masa Mekah itu prosesnya tauhid yang ditanamkan oleh Rasul. Kemudian di Madinah itu baru penyempurnaan syariat. Wis marilah sembarang kali. Tapi yang pertama itu tauhid. Proses ya apa wong iku kok asalnya nyembah berhala kemudian jadi tobat akhirnya nyembah Gusti Allah. Itu kan proses panjang tauhid. Itu dulu yang dibenahi. Jadi ikut pada Nabi bahwa memang tauhid itu pondasi. Lalu yang ketiga alasan saya itu resah. Resah saya begini. Kan sering ada tamu ke sini kan, ya 1 orang 2 tahun. Karena saya enggak efek corona ini loh. Jadi wong siji gak apa-apa sing cedek mbek aku tak terima. Lalu ucapan mereka begini, ini gimana ini di masyarakat sudah ada statement begini. Lah apa wedi corona barang? Tauhidnya sak piro? Kok cetek men? Lagi kan gawat ya. Jadi ketakutan seseorang terhadap corona kemudian dikaitkan dengan kedangkalan tauhidnya. Lalu kemudian ada statement lagi sing rodok menggelitik. Ngapain takut sama virus corona? Harusnya kita kan takut sama Allah. Ayo, mungkin bener apa ora? Bener ngene iku. Lapo kon iku wedi nang corona? Lu metu ya metu ae wis. Lapo social distancing barang? Lapo kemudian karantina wilayah barang? Wis apa lah istilahnya? Lapo lockdown barang? Lapo manggon stay at home ae ngono. Nah kita kalau sudah kena corona, wayahe kena corona takdir ya wis. Lapo kok wedi corona? Harusnya wedi nang Allah. Menurut saya ini tidak baik. Menurut saya secara tauhid itu sudah tidak baik. Ayo saya dibenahi atau dipikir saja begini. Virus itu apa sih corona itu? Virus corona itu kan salah satu saja sebab atau cara Allah mematikan orang, ya kan? Jadi bukan yang mematikan, tapi salah satu sebab atau sarana di mana Allah kemudian dengan itu membunuh atau mematikan seseorang. Api, geni, itu bisa potensi mematikan juga atau enggak? Bisa. Lah saiki lek awakmu omahmu kobongan, awakmu ndek jero santai-santai misalnya pas maca Quran, misalnya tepak wong sergep kan maca Quran ngono ya. Maca kitab, tepak sing rada milenial ya kitabe ditekedek HP, Qur'ane tekedek HP, ya kan? Sampeyan aplikasi Quran ono kan? Mbu kok waca mbok ora kan yo karo. Sing penting ya wis ono ngono lho, wis niatane apik lah. Lha iku lek pas tepak sing anu ya bukai HP. Terus terbakar. Mbu listrike iku kokslet toyo apa terbakar. Kamu lari atau stay at home? Hah? Home itu terbakar. Lari kan? Apakah boleh saya kemudian bilang, ngapain kamu takut sama api?
Harusnya takut sama Allah. Bener gak ngono? Hah? Kan bodoh posisinya api ambek corona kan bodoh ae. Sama-sama punya potensi mematikan. Ya keliru. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menghindar dari dari hal-hal yang punya potensi seperti itu. Ada orang mau membunuh kamu, wis jelas-jelas bawa celurit togo pedang atau go lading. Terus dia mau menusuk kamu. Ini lading ini salah satu sarana saja untuk mencabut nyawa atau untuk mematikan. Allah punya cara dengan itu. Lalu kemudian kamu mau tusuk menengai. Ngapain saya takut sama pisau? Pisau aja. Saya itu takut sama Allah. Ayo. Ketok gobloknya gak gini. Itu yang hal-hal yang mematikan. Tak kayak contoh sing luwih remeh bahwa statement itu kurang betul. Awakmu bendino mangan ora? Mangan. Lah apa kon mangan iki? Cek ora mati kelaparan. Akhirnya aku ngomong, oh niku kok wedi nang mati kelaparan barang. Harusnya kita wedi nang Gusti Allah. Wis sak goblokan maneh ngono lho. Gak oleh ngono iku. Tetap kita itu punya aturan yang dibuat oleh yang membuat hidup. Kita itu tidak ikut memiliki hidup kita. Yang memiliki hidup kita itu adalah Allah. Allah sudah membuat aturan, lek kon loro berobatlah. Kalau kamu lapar, fakulu wasrobu, makan dan minumlah. Kalau ada bahaya, maka kamu hindari. Wala tulku biaidikum ilat tahluka. Jangan kau nyemplung nang lewis ero ono geni dek kono sampai nyemplung. Aku niru Nabi Ibrahim. Wah, gak terbakar. Lah itu yang keliru. Sama, kita itu dalam posisi sekarang ya. Bukan saya mendukung siapa-siapa, ndak. Memang baiknya kita itu manut pemerintah, manut kedokteran urusan virus. Nun sewu, aku ini gak manut kiai le urusan virus. Karena kiai itu kan duduk ahli virus. Lah kalau kiai ngomong virus, misal virus itu tidak mematikan. Kata siapa jarak 1 meter? Lah wong-wong sing ndek kedokteran iku wis neliti. Panggil neliti rek. Saya kiai hanya dengan informasi yang sepotong-potong lalu ngomong-ngomong. Gak apa-apa wis. Nang masjid dibeki dan seterusnya. Menurut saya urusan kedokteran kiai ndak boleh ngomong itu. Lah lek urusan tauhid ngene aku wani ngomong ngono lho. Aja sampai dokter ngomong urusan tauhid. Nah, tukang becak ngurus tauhid, politikus ngomong urusan tauhid ngene iki. Urusan tauhid saya berani ngomong, tapi lek urusan kedokteran jangan. Persis yang dilakukan oleh ulama-ulama fikih. Kenapa misalkan air itu air yang dipanaskan dengan matahari, si ngaji takrib ya arek-arek itu. Ngaji takrib itu tahu Sulam Taufik ya, atau Fathul Qorib, atau yang tinggi setik sama Mat Ali kan ngajinya Fathul Mu'in. Itu kan ada air yang namanya air musammas ya, air yang kena panas matahari di tempat tertentu loh ya, bukan di Indonesia. Nah itu kan dimakruhkan. Apa komentarnya beliau? Yukrohu tibban, dimakruh no mungguwe medis, mungguwe dokter. Jadi Imam Syafi'i dan ulama fikih yang lain itu karena ini ranahnya kedokteran, kata kedokteran itu loh, garai loro, garai elek, garai keapi nang tubuh, maka kita manut munggu kedokteran gini. Itu sekali berbeliau. Maka dalam konteks sekarang, kalau menurut kedokteran virus ini cepat menyebar, ya sudah kita ikut. Kalau menurut kedokteran kita harus jaga jarak 1 meter ini ya, bener ngaji 2 meter gimana? Lah ya sudah kita begitu. Karena yang paham tentang virus atau ahli virologi itu adalah ahli virus, bukan kiai, bukan habib, bukan ulama. Lah mulane kalau ono yai membantah kedokteran terkait virus itu sudah keliru. Wong sekali berimam Syafi'i saja manut nang kedokteran, urusan medis gitu loh. Oh ini gimana hukumnya air ini? Munggu kedokteran ya apa? Ya bahaya. Boten parang, boten saya ditambah. Akhirnya yukrohu tiban, air itu dimakruhkan secara medis ya. Jadi itu alasan kenapa kita kok mengaji tauhid itu tadi ya. Karena banyak statement yang begitu bertebaran itu. Baik orang awam atau sampai ke ulama-ulama ini, sampai ke pakar-pakare kabeh kan ngono. Kok wedi nang corona, wedine nang Gusti Allah. Wong sik wedi luwe kok ngono ya.
Wong wedi nang bojone kok ngomong wedi Allah. Nang bojone wedi ngomong wedi Gusti Allah keduren ya. Pun wallah saya tambah sedikit wallah lan ing Allah as'alu nyuwun ingsun ayyan fae yen to paring manfaat sinten Allah bihi kelawan syarah. Bihi kelawan syarah paring manfaat kulaman ing saben-saben wong talakko kang nompo atau apa ya yang ngaji lah ya kang nompo sapa man hu ing syarah bikol bin kelawan ati salimin kang selamat wa ayyaj'ala lan yen to dadekno sinten Allah hu ing syarah kholison ing kang murni atau kang melidi yang ikhlas liwajihi krana date Allah al-karimi kang mulya al-karimi kang mulya innahu sak temene Allah iku ar-raufud dat kang maha welas ar-rahimu tegese kang maha welas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.